Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kita kali ini, materi yang akan kita bahas adalah materi baru bagi kalian. Sebelumnya ketika SMA kalian belum pernah mempelajari ini, tapi sebetulnya konsep dasar dari trigonometri ini berbicara tentang segitiga. Jadi pada kesempatan kita kali ini, materi yang akan dibahas berbicara tentang trigonometri. Bapak sudah tuliskan di sini trigonometri. Kalau kita artikan kata dari trigonometri itu, tri itu artinya tiga, diambil dari bahasa Yunani, mono di tri kalau dalam bahasa kimia kita tahu itu. Kemudian ada gon di situ, gono. Gono itu artinya adalah segi. Sedangkan metri itu adalah ukuran. Jadi sebetulnya berbicara tentang trigonometri ini berbicara tentang ukuran pada segitiga. Jadi kita fokuskan bangun datar yang dibicarakan di dalam trigonometri itu adalah segitiga. Kita tahu dalam sebuah segitiga itu terdiri dari tiga sisi yang belum kita ketahui panjangnya itu berapa. Di samping ada tiga sisi, diketahui juga tiga buah sudut. Betul kan? Itu yang kita pahami dalam sebuah segitiga, gitu ya. Nah, sekarang fokus berbicara tentang sudut, kita mengetahui bahwa sudut juga ada yang namanya titik sudut, ada yang namanya ukuran sudut. Kalau titik sudut biasanya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C. Dan ada juga istilah yang kedua yaitu berbicara tentang ukuran sudut. Biasanya yang kita kenal kalau lancip berarti besar sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, derajat itu sebetulnya berbicara tentang ukuran sudut. Nah, kalau kita berbicara tentang sudut, apakah hanya derajat saja? Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan berbicara tentang ukuran sudut. Jadi materi pertama kita yaitu berbicara tentang ukuran sudut. Perlu kalian ketahui bahwa berbicara tentang ukuran sudut tidak hanya derajat saja. Ada apa lagi? Nah, sebetulnya di ukuran sudut itu ada menit, ada detik, dan ada derajat. Di lain sisi juga ada yang namanya radian. Menit dalam ukuran sudut biasanya itu disimbolkan dengan petik 1, sedangkan kalau detik itu petik 2, derajat seperti yang kita tahu berarti lingkaran kecil di atas, radian itu disimbolkan dengan rad. Nah, sebetulnya 4 poin ini merupakan ukuran sudut. Apakah 4 poin ini memiliki keterkaitan atau memiliki hubungan? Nah, sebetulnya 4 poin ini semuanya itu saling berhubungan atau ada kaitannya atau ada hubungannya. Kita cari misalkan hubungan dari keempat poin di atas. Oke ya, kita cari hubungan dari ukuran sudut yang ada di sini. Kalau misalkan kita kaitkan antara derajat dengan menit, 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Jadi sebetulnya kalau berbicara derajat itu hampir sama dengan jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 derajat juga sama dengan 60 menit. Kalau saya balikan berarti 1 menit berarti sama juga dengan 1/60 derajat. Itu ya. Oke, ini hubungan antara derajat terhadap menit. Yang kedua, kalau saya ingin menghubungkan derajat dengan detik berarti 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Jadi sebetulnya saya ulangi kembali bahwa berbicara tentang derajat itu hampir serupa dengan satuan jam.
gitu ya. Sehingga kalau saya balik 1 detik itu sama dengan 1/3600 derajat. Dari hubungan ini berarti bisa kita ambil hubungan yang lain bahwa 1 menit itu sama juga dengan 60 detik. Karena kita tahu di sini 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Bisa juga saya cari di sini bahwa 1 detik itu sama juga dengan 1/60 menit. Yang kita bicarakan sekarang, kita fokuskan dulu di hubungan antara derajat, kemudian menit, kemudian detik. Kita fokuskan dulu ke sana sebelum nanti masuk ke radian. Gitu ya. Jadi silahkan dicatat, dipahami kembali. Ini adalah hubungan antara derajat ke menit, derajat ke detik, menit ke detik, gitu ya. Sehingga kalau misalkan saya punya permasalahan, saya ambil sebuah contoh. Misalkan saya punya 5 derajat, 3 menit, 70 detik. Misalkan satuan dari ukuran sudut ini saya ingin rubah menjadi berapa detik. Berarti kalau menemukan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan berarti kita rubah. Derajat kita rubah menjadi detik, menit pun sama kita rubah menjadi detik. Sehingga cara pengerjaannya adalah 5 derajat kita cari dulu, rubah ke detik. Kita tahu 1 derajat itu 3600 detik. Berarti kalau 5 derajat sama juga dengan 5 dikali 3600. Sehingga hasilnya kalau kita kalikan 6 kali 5 hasilnya 0 kali 3, 5 kali 3 15 tambah 3 18. Kemudian di sini kita punya nolnya 2. Berarti 18.000 detik. Kemudian kita punya di sini 3 menit, berarti 3 menit sama dengan 3 dikali, lihat di sini 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 3 dikali 60. Sehingga hasilnya adalah 180 detik. Kita punya 18.000, kita punya 180, kita punya 70. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita jumlahkan. Berarti nanti ke sini saya ubah 5 derajat 3 menit 70 detik ini sama juga dengan 18.000 ditambah 180 ditambah 70 dengan satuan detik. Silahkan, ini sebagai tugas bagi kalian, silahkan dijumlahkan sehingga nanti didapatkan di sini detik. Sekarang misalkan saya balik sekarang. Saya punya misalkan 5 derajat 30 menit, kemudian di sini 120 detik. Saya ingin rubah sekarang menjadi derajat. Berarti mana yang harus kita rubah? Kalau derajat berarti tidak harus kita rubah lagi. Sekarang ada menit, ada detik, harus kita rubah menjadi derajat. Berarti kalau kita punya 30 menit, kita lihat di sini 1 menit berapa derajat? Oh, dibagi 60. Berarti nanti saya tulis di sini 30 dibagi 60. Berarti ini satuannya adalah derajat. Kalau kita sederhanakan, ini jadi 1/2 derajat atau sama juga dengan 0,5 derajat. Sekarang 120 detik. Berarti kita lihat di sini satuan yang kita punya. 1 detik itu, oh ternyata kalau ini dirubah menjadi derajat dibagi dengan 3600. Berarti saya tulis di sini 120 dibagi 3600 menjadi derajat. Ini kan gitu ya.
Berarti yang kita punya di sini adalah 12 dibagi 360. Kalau kita kotret 12 dibagi 360, berarti kita tambahkan 0, ternyata 120, 0 wajib jadi 1200, gitu. Berarti kalau kita punya ini 360, kemudian di sini kita punya 1200, 1200 kalau dibagi 360 berapa itu? Pak, saya ingin hilangkan dulu pembaginya, boleh. Berarti 120 dibagi 36. Berarti dikali berapa itu? Kalau kita kali 1 kali 2, kalau kali 2 jadi berapa? 2 kali 3 jadi berapa? Ini tugas kalian sebetulnya. Silakan kalian gunakan kalkulator kalian sehingga nanti didapatkan di sini 0,0 sekian. Misalkan saya pilih nih, misalkan saja ya, setelah kalian hasilkan ini, setelah hasilkan 120 dibagi 36, silakan kalian cari ya. Misalkan ternyata hasilnya 0,03, misalkan, berarti saya tulis di sini 0,03 derajat. Nah, setelah kita rubah menit ke derajat, detik ke derajat, berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti nanti di sini 5 derajat 30 menit 120 detik sama dengan 5 ditambah 0,5 ditambah 0,03. Ini satuannya semuanya derajat. Ketika kita jumlahkan, berapa ini hasilnya? Berarti adalah 5,53 derajat. Berarti 5 derajat 30 menit 120 detik itu sama juga dengan 5,53 derajat. Itu ya. Ini adalah hubungan antara derajat ke menit, derajat ke detik, menit ke detik. Nah, sekarang kalau hubungan selanjutnya seperti apa? Nah, kita fokuskan saja. Misalkan hubungan derajat ke radian. Atau kebalikannya. Dari radian ke derajat. Nah, hubungan ini sebetulnya diawali dengan, saya anggap ini sebagai definisi saja. 2V radian itu, kalau kita punya 2V radian, ini sama juga dengan satu putaran penuh dalam lingkaran. Jadi sama dengan 360 derajat. Jadi saya awali dari sebuah definisi bahwa 2V radian itu sama dengan 360 derajat. Jadi 2V radian itu sama juga dengan ukuran sudut pada sebuah lingkaran. Oke, berarti kalau saya ingin cari V radian, berarti kan dibagi 2 kan ya. Berarti ini juga dibagi 2. Hasilnya adalah 180 derajat. Nah, ini sebetulnya kita fokuskan di sini. Kita fokuskan di sini bahwa hubungan antara radian dengan derajat, yaitu V radian itu sama dengan 180 derajat. V dari mana? Nah, sebut tadi satu putaran penuh lingkaran pasti berbicara tentang V, itu kan ya. Oke. Kemudian kalau misalkan saya ambil contoh, misalkan saya punya di situ 6/12 V radian. Saya ingin rubah menjadi berapa derajat? Kalau kita ingin menyelesaikan ini, kita lihat saja. V radian itu kan gitu ya, sama dengan 180 derajat. Berarti sama juga dengan 6/12 dikali 180 derajat. Ya, jadi untuk menyelesaikannya tinggal gini saja, 6/12 dikali 180 derajat. Silakan tinggal kalian sederhanakan. 6/12 itu menjadi 1/2, kan? 1/2 dikali 180 derajat sama juga dengan 90 derajat.
Berarti kita dapatkan bahwa 6/12 V radian itu sama dengan 90 derajat. Contoh kedua, misalkan saya hapus dulu. Silakan kalian catat dulu ini. Setelah dicatat saya hapus dulu ya. Oke, sekarang misalkan saya ingin balik. Contoh yang kedua, misalkan kita punya 225 derajat. Saya ingin rubah menjadi berapa V radian. Kan gitu sebetulnya. Nah, ketika kita ingin merubah derajat ke V radian, kita lihat di sini sifatnya. Bahwa kalau V radian itu sama dengan 180 derajat. Berarti saya panahkan di sini. Kalau 1 derajat itu berarti kan dibagi 180 kan, ini supaya jadi 1. Berarti yang ini juga V radiannya itu dibagi dengan 180. Berarti sama dengan V radian dibagi 180 derajat. Atau sama juga dengan 1/180 V radian. Berarti kalau saya ingin rubah derajat ke V radian, berarti cara kerjanya adalah 225 derajat dibagi dengan 180 derajat V radian. Jadi sebetulnya cara sederhananya, kalau kita ingin merubah V radian ke derajat, cukup dikalikan dengan 180. Tapi kalau kebalikannya, saya ingin rubah derajat menjadi V radian, cukup dibagi dengan 180 derajat. Itu bahasa sederhananya. Berarti tugas kalian apa ini? Berarti sederhanakan. Kalau kita punya 225 derajat per 180, kalian sederhanakan. Misalkan dibagi 15, ini juga dibagi 15, hasilnya berapa? Kan kayak gitu. Kalau coba aja. Kalau misalnya 225 kita bagi 15, berarti jadi 15. 180 dibagi 15, 12 kan ya. Kemudian ini masih V radian. Ini masih bisa sederhanakan lagi. Bagi berapa? Bagi 3, berarti 5/4 V radian. Ingat, kalau untuk V radian kalian harus memilih pecahannya itu paling sederhana. Jadi kalau misalnya menemukan seperti ini, Bapak akan menganggap nilai kalian benar ketika sampai pada tahap ini, yaitu mengambil pecahan paling sederhana. Oke, ini yang kita bahas hari ini, yaitu berbicara tentang ukuran sudut. Kita tahu tadi bahwa ukuran sudut itu ada derajat, ada menit, ada detik, ada juga radian. Kita sudah mengetahui hubungan dari keempat poin tersebut. Berarti sekarang tinggal saya kasih soal. Nomor 1 berarti oke.
Ini 5 soal yang harus kalian kerjakan. Cukup sederhana, tidak jauh berbeda dengan yang sudah Bapak contohkan. Nanti silakan kalian kumpulkan di Google Form yang akan disediakan. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bapak. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.